Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 217 Perjanjian. Melihat panah ini, niat memegal di mata Mei Gongzi sedikit mereda. Kau mengikutiku. Dia menyipitkan matanya sedikit. Tidak ada keraguan bahwa semua yang aku lakukan sebelumnya pasti di mata orang lain, jadi aku mengikuti saat ini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku melindungimu. Mata Mei Gongzi tajam, siapa kamu? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kita memiliki tujuan yang sama. Aku akan membantumu, dan aku tidak memiliki niat jahat. Kamu dapat meminta ini kepada wali kota Zhang. Aku bukan milikmu, tapi aku adalah manusia sepertimu, manusia dengan tujuan yang sama. Mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju Mei Gongzi dan menyerahkan panah-panah di telapak tangannya. Serangan barusan tidak diragukan lagi sangat berhasil. Sugegat crossbow dan panah-panah yang diresapi dengan kekuatan luar angkasa dari klan monster merak sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengambil serangan itu. Panah-panah sangat beracun, melalui kekuatan luar angkasa, setelah racun ada di tubuh manusia, itu segera ditransmisikan ke seluruh bagian tubuh, terutama kemenangan spiritual. Ini adalah kunci keberhasilan serangan. Dan serangan jarak dekat Tuan Muda Mei adalah untuk tidak memberi lawan kesempatan untuk menghilangkan racun, dan mengambil kesempatan untuk membegal lawan. Tidak ada keraguan bahwa Suge Divine Crossbow dengan lingkaran sihir adalah bagian terpenting dari serangan ini. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki cakar emas putih yang tak terkalahkan, tidak mungkin untuk membegal 9 orang yang pandai bertahan. Feng Hao Douluo tingkat, serangan diam-diam dengan senjata tajam adalah kunci keberhasilan. Dan panah Suge Dewa ini diberikan oleh orang di depannya. Mei Gongzi sedikit santai, apa yang kamu tahu? Tang San menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa, tapi aku bisa menebak. Selain itu, kamu baru saja bertindak gegabah, risiko terpapar masih sangat tinggi. Jika kamu ingin menyerang orang yang begitu kuat, rencanamu jauh dari menyeluruh dan ada banyak kekurangan. Khususnya, ada risiko mengungkapkan identitasmu. Meskipun kamu memiliki dewa iblis jenis kedua dan kamu menutupinya, setelah kamu menghadapi krisis di mana kamu harus menggunakan kekuatan luar angkasa, kamu masih harus menggunakannya, dan pada saat itu, kamu akan benar-benar terpapar. Niat membegal yang baru saja menghilang hampir seketika muncul kembali, dan mata Mei Gongzi bersinar dengan sinar cahaya yang tajam. Dia tidak mengambil panah-panah yang diserahkan Tang San, tubuhnya melintas, dan sepasang cakar tajam langsung menuju padanya untuk mengambilnya. Tubuh Tang San berkedip, Leopard Flash diaktifkan, dan pada saat yang sama, di tanah sekitarnya, tanaman merambat zigzag, langsung tumbuh liar, membentuk lapisan penghalang di udara, menghalangi sosoknya. Cahaya perak berkedip, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi berlapis-lapis, dan cahaya perak yang menyilaukan memasuki dahi Mei Gongzi. Mahkota emas burung merak muncul. Tidak ada keraguan bahwa baginya, memiliki garis keturunan kedua adalah rahasia terbesar, tetapi saat ini, itu diungkapkan oleh pihak lain. Terlebih lagi, kata-kata pihak lain membuatnya memiliki perasaan krisis yang kuat bahwa pihak lain sudah mengetahui rahasianya. Jangan khawatir, lihat, aku memiliki lebih dari satu jenis transformasi dewa iblis, bukan? Setelah berbicara, Tang San tidak mengaktifkan Leopard Flash lagi, karena di depan ruang yang terhalang, Leopard Flash miliknya tidak berguna sama sekali. Dan tanaman merambat juga dengan cepat dicincang oleh celah-celah ruang berlapis. Namun, pemandangan aneh muncul, tidak peduli seberapa kuat celah ruang itu, mereka selalu melewati Tang San, tetapi tidak dapat mengenainya, seolah-olah dia telah menjadi target yang tidak dapat dipilih. Pada saat ini, mata Tang San memancarkan cahaya putih tebal. Retakan ruang yang mengalir tiba-tiba berhenti. Setelah fluktuasi spasial yang tidak terduga ini berhenti, itu akan segera menjadi kacau dan tidak dapat lagi dikendalikan secara terus-menerus. Mei Gongzi terkejut, dan menunjuk Tang San dengan bulu merak yang sudah melompat di tangannya, tetapi tidak bergerak lagi. Tang San berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan celah ruang di depannya juga menghilang. Tidak diragukan lagi, Mei Gongzi tidak melakukan yang terbaik untuk menembak, dan kemampuan yang ditunjukkan oleh pria di depannya ini membuatnya sedikit tidak yakin apakah dia harus terus menembak. 3 atau 4. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak jenis monster? Di klan monster,
bukan tidak ada yang memiliki banyak jenis monster, tetapi semakin banyak jenis, dorongan darah akan dihasilkan di dalamnya. Secara umum, ada lebih dari 3 jenis iblis dan dewa, yang pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Ini adalah keberadaan monster yang disebut darah bibrida, status mereka bahkan lebih rendah dari status keterikatan manusia, tidak peduli kelompok mana mereka muncul, mereka akan ditinggalkan. Namun, pria di depannya menunjukkan 3 atau 4 jenis kekuatan garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan yang dia tunjukkan tadi jelas sangat tinggi. Apa itu? Tang San melangkah di depannya lagi dan menyerahkan panah-panah kepadanya. Kami bukan musuh, aku di sini untuk membantumu. Napas Mei Gongzi agak pendek. Situasi yang tidak terkendali adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Misalnya, dia tahu betapa pentingnya tanggung jawabnya dalam organisasi. Bahkan di dalam organisasi Redemption Organization hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui situasinya, tetapi orang asing yang akrab di depannya ini tahu terlalu banyak. Aku tahu rahasiamu, dan pada saat yang sama aku menunjukkan rahasiaku. Kita hampir seimbang. Tang San sepertinya memahami pikirannya, dan berkata sambil tersenyum. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan meraih panah-panah, mengapa aku harus mempercayaimu? Tang San mengangkat bahunya dan berkata, mari kita mengandalkan pemahaman diam-diam kita mulai sekarang. Bisakah kamu ingat, setiap kali aku muncul, selain membantumu, apakah ada hal lain? Jika bukan karena aku telah bertindak atas beruang itu. Sekarang, apakah kamu berpikir bahwa ketika kamu menyerang untuk pertama kalinya, dia akan dengan jujur menunggumu untuk menangkap tenggorokanmu? Aku hanya ingin membantumu, atau untuk membantu seluruh umat manusia. Kalau begitu buka topengmu dan biarkan aku melihat seperti apa dirimu. Mei Gongzi berkata dengan kuat. Ang San menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang tidak berhasil adalah ini. Jika suatu hari di masa depan, jika itu benar-benar mungkin, aku akan membiarkanmu melihat penampilanku, dan aku pasti akan membiarkanmu melihatnya, tetapi tidak. Aku yang sekarang, aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa di dunia ini, jika hanya ada satu orang yang tidak ingin menyakitimu, maka orang ini pasti aku. Mei Gongzi tertegun sejenak, tidak pernah menyangka Tang San akan mengatakan hal seperti itu padanya saat ini. Kamu dapat mendiskusikannya denganku sebelum langkah selanjutnya. Akan jauh lebih aman jika aku bekerja sama denganmu. Tubuh Tang San berkedip, dan pada saat berikutnya, dia muncul di kejauhan. Lalu bagaimana aku menemukanmu? Mei Gongzi bertanya pada sosoknya yang akan berada dalam kegelapan. Ketika kamu berdiri di gerbang Akademi Keri dengan tes susu di malam hari, aku akan tahu bahwa kamu membutuhkanku untuk sesuatu. Setelah mengatakan ini, tubuh Tang San melintas lagi dan menghilang ke dalam malam. Ashura. Mei Gongzi menatap ke arah di mana dia menghilang, mengingat setiap kata yang dia katakan sebelumnya, dan kemudian melihat panah-panah hitam di tangannya, matanya penuh dengan pemikiran. Dia melepas tudungnya, memperlihatkan wajah cantik dan rambut panjang seputih salju. Rambut panjangnya berangsur-angsur berubah warna dan kembali menjadi hitam lagi, dan garis-garis putih di dahinya perlahan menghilang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang San saat ini sebenarnya tidak kalah terkejutnya dengan dia. 2 jenis dewa iblis berubah menjadi garis keturunan, dia memiliki 2 jenis dewa iblis yang mengubah garis keturunan, dan dewa iblis jenis kedua yang mengubah garis keturunan tidak kalah dengan garis keturunan ras iblis merak. Kekuatan garis keturunan apa yang berasal dari cakar platinum yang tak terkalahkan. Setidaknya itu adalah garis keturunan kelas 2, meskipun tidak sebagus garis keturunan ras iblis merak, tetapi tidak jauh lebih buruk. Tidak heran dia berani berburu King Kong Bear Demon, dan justru karena garis keturunan kedua inilah dia bisa menyembunyikan identitasnya. Solen 5 chapter 218 menyelesaikan 18 budak rubah merah. 2 transformasi dewa iblis ini seperti jiwa bela diri kembar dari kehidupan mereka sebelumnya. Untuk mendapatkan kepercayaan Tuan Muda Mei dan membiarkannya mengurangi rasa krisisnya, Tang San menggunakan Lingki Tianyan dan Kaisar Perak Biru sebelumnya, dan dengan transformasi macan tutul kilat, dia memiliki 4 kemampuan. Ketika dia tenang, dia harus menebak sesuatu. Itu pasti terkait dengan rencana besarnya bahwa dia pergi berburu iblis beruang King Kong. Ini adalah gol pertama, dan tentunya tidak akan menjadi yang terakhir. Tapi apapun yang dia lakukan, dia hanya perlu bekerja sama dengannya. Selama lawannya bukan level dewa, dengan kombinasi crossbow dewa Zuge dan keduanya, seharusnya tidak menjadi masalah. Sore ini sungguh luar biasa. Kembali ke kota akademi,
Tang San tidak terburu-buru kembali ke Akademi Redemption Organization, tetapi pergi ke kediaman Zhang Haoxuan. "Guru, ini aku." Tang San mengetuk pintu di luar. "Masuk." Suara Zhang Haoxuan datang dari ruangan. Tang San mendorong pintu dan berjalan. Zhang Haoxuan mengenakan pakaian rumah sederhana. Dilihat dari fluktuasi darah yang mengalir melaluinya, dia seharusnya berkultivasi sebelumnya. "Benar-benar tidak mudah untuk melihatmu sekali. Di akademi, apakah kamu sering absen di malam hari?" Zhang Haoxuan bertanya dengan marah. Tang San mengangguk dan berkata, "Kadang-kadang aku akan pergi ke Kericol Lege untuk berkultivasi. Kamu tahu, energi spiritual surga dan bumi di sana lebih kuat, dan kultivasi bahkan lebih kredibel." "Apakah kamu pergi ke Kericol Lege di malam hari? Bagaimana kamu bisa masuk?" Zhang Haoxuan bertanya dengan heran. Tang San berkata, "Aku memecahkan lingkaran alarm mereka dan masuk." Melihat apa yang dia katakan dengan ringan, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. "Aku belum sempat bertanya kepadamu, dari mana penelitianmu tentang lingkaran sihir itu berasal?" "Catatan harta karun Suantian. Tapi aku tidak melihat catatan yang kamu berikan kepadaku." Tang San menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Bagian dari informasi ini terlalu penting, aku tidak menulisnya untukmu, itu memang dicatat dalam catatan harta karun Suantian. Dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini." Zhang Haoxuan menatapnya dengan mata terbakar, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tang San berkata tanpa daya, "Guru, mengapa kamu menatapku seperti ini?" Zhang Haoxuan menghela nafas, "Aku bahkan tidak tahu apakah aku gurumu atau kamu adalah guruku. Kamu memberiku perasaan kemahakuasaan. Tampaknya tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan, terutama dalam pelelangan ini. Kamu membegal kalajengking cakar raksasa dengan mudah. Dan hal-hal yang kamu tembak, kecuali buah siang, aku tidak tahu apa tujuan tembakan itu. Namun, semua yang kamu lakukan adalah untuk manusia. Hanya misteri dalam dirimu yang membuatku gelisah," kata Zhang Haoxuan dengan serius. Ya, dari Tang San, semakin dia melihat dan merasakan, dia menjadi semakin gelisah. Tang San berkata, "Guru, di depanmu, aku tidak menyembunyikannya terlalu banyak. Memang, banyak kemampuan yang aku tunjukkan sekarang tidak dapat dijelaskan menurut pendapatmu, tetapi tolong percaya bahwa semua yang aku lakukan benar-benar untuk manusia. Aku selalu percaya akan hal ini, jika tidak, apakah kamu pikir aku bisa mentolerirmu seperti ini?" Zhang Haoxuan berkata dengan marah. Tang San tersenyum dan berkata, "Karena kamu percaya padaku, maka kamu tidak perlu bertanya lagi. Apakah kamu mencoba menerobos dengan mengambil buah siang?" Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum yakin, dan kejutan ke tingkat dewa tidak kecil, dan aku tidak bisa berada di sini jika tidak pasti akan ditemukan. Tunggu aku untuk mengumpulkan lebih banyak dan kemudian bicarakan itu. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini untuk membatasi perak?" "Kita harus mengatur 18 budak wanita dari ras rubah," kata Tang San. Zhang Haoxuan memandang Tang San dan bertanya, "Bagaimana kamu berencana mengaturnya? Mereka juga manusia, bukan melon." "Memem, kekuatan garis keturunan mereka tidak dapat ditingkatkan karena ketipisannya. Aku ingin mencoba mereka untuk melihat apakah aku dapat merangsang garis keturunan mereka, sehingga kekuatan garis keturunan mereka dapat ditingkatkan, dan kata mereka dapat ditingkatkan sesuai dengan itu. Dengan cara ini, mereka bisa menjadi penolongku di masa depan." Merangsang darah. Zhang Haoxuan bergidik. Tentu saja dia tahu betapa pentingnya itu. Garis keturunan monster tidak statis, di bawah beberapa peluang dan proses peningkatan kultivasi mereka sebenarnya terus meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka sendiri, sehingga membuat garis keturunan mereka lebih besar. Ini juga bisa dikatakan sebagai proses evolusi darah. Tang San sekarang mengatakan bahwa dia dapat merangsang garis keturunan, ini adalah kemampuan yang luar biasa, tetapi bagaimana ini bisa dicapai? Dalam proses kultivasi pengikut manusia, masalah terbesar adalah kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan tidak konsisten dengan kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan terlalu lemah, mereka tidak dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tang San berkata, kekuatan garis keturunan sebenarnya terkait dengan banyak faktor eksternal. Misalnya, transformasi rubah surgawi kakak senior Dubai sebenarnya yang paling erat kaitannya dengan kekuatan spiritual.
Alasan mengapa dia mampu menembus peringkat ketiga dan memasuki peringkat keempat bukan karena kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat, tetapi karena kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat, yang merangsang garis keturunan untuk menyelesaikan terobosan. Untuk sebagian besar transformasi iblis, sumber kekuatan garis keturunan adalah sebenarnya vitalitas. Jika kami memberkahi gadis-gadis dari klan rubah merah ini dengan banyak vitalitas, maka kekuatan darah mereka dapat dirangsang, sehingga kekuatan darah mereka sendiri akan terbangun dan berkembang. Lalu bagaimana memberi mereka vitalitas? Apakah vitalitas seperti itu berguna bagi kita? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, di bawah tingkat dewa, setidaknya aku memiliki sedikit pemahaman sekarang, itu akan berguna, di atas tingkat dewa akan sulit. Bagaimana kamu melakukannya? Zhang Haoxuan tidak percaya. Mampu meningkatkan vitalitas orang-orang di bawah level dewa sudah sangat mengesankan. Tang San tersenyum dan berkata, dengan kayu emas kami memotret kembali. Hah, Zhang Haoxuan terkejut. Tang San berkata, Guru, aku harus memintamu bekerja keras. Tolong temukan tempat yang aman dengan lebih banyak vitalitas di pegunungan Keri, dan dapatkan tempat untuk 18 gadis. Hanya kita berdua yang tahu tentang tempat ini untuk saat ini. Tidak akan ada monster yang lewat, semakin tersembunyi semakin baik. Kemudian kamu bisa menunggu dan melihat. Zhang Haoxuan berkata, ini tidak sulit, pegunungan Keri sangat besar, dan ada banyak tempat terpencil. Di mana kamu ingin menempatkannya? Tang San mengangguk dan berkata, itu bisa dianggap sebagai rumah aman bagi Akademi Redemption Organization kita. Apa lagi yang kamu butuhkan? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang lain. Kamu dapat menemukan tempat dan membiarkan mereka menetap dan memberitahuku. Baik. Guru, kalau begitu kamu istirahat lebih awal, aku akan kembali dulu, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata, jangan buru-buru pergi, aku kebetulan sedang mencarimu. Bisakah kamu membuat lagi Zugegat Crossbow yang kamu buat terakhir kali? Jika ada cukup bahan. Tang San mengangguk dan berkata, itu bisa dilakukan, tetapi jika benda ini bocor, itu akan sangat merepotkan. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kekuatannya memang besar. Aku telah mencobanya. Semakin kuat transformasi Dewa Iblis, semakin baik efek menggunakannya. Di bawah tingkat dewa, Zugegat Crossbow di atas tingkat dewa tidak tahan, Tang San menekankan. Hari ini, ketika Mei Gongzi menyelinap menyerang King Kong Bear Demon, dia telah membuktikan kekuatan Zugegat Crossbow. Hari ini, ketika Mei Gongzi menyelinap menyerang King Kong Bear Demon, dia telah membuktikan kekuatan Zugegat Crossbow. Jika bukan karena arai panah Dewa Zuge untuk diintegrasikan ke dalam kaskade luar angkasa dari ras iblis merak, bagaimana bisa dengan mudah menembus pertahanan iblis beruang King Kong? Itu hampir seperti panah-panah dengan efek teleportasi, dan itu tidak bisa dihindari. Zhang Haoxuan juga peringkat ke-9, dan atribut apinya disuntikkan ke panah-panah, dan kekuatannya sama mencengangkannya. Satu-satunya masalah adalah Wu Jin takut api, dan Zhang Haoxuan akan sangat meningkatkan kemungkinan kerusakan. Zhang Haoxuan berkata, aku ingin kamu membuat beberapa, tidak harus menggunakannya sekarang, kita dapat menyimpannya terlebih dahulu. Jika perguruan tinggi menghadapi krisis di masa depan, kami akan menggunakannya. Solen 5 Chapter 219 Gua di belakang air terjun. Oke, Tang San langsung setuju. Aku akan menyiapkan bahan untukmu, kata Zhang Haoxuan. Kalau begitu kamu bersiap lebih. Aku akan kembali dan menulis daftar untukmu, kata Tang San. Dia kebetulan kekurangan logam langka. Dengan Skyfire Fine Bolt Hammer, dia sekarang jauh lebih mudah menempa daripada sebelumnya, dan itu wajar untuk membuat senjata tersembunyi. Mei Gongzi sekarang telah memasuki tahap berburu dan membegal, dan dia tidak tahu berapa banyak yang akan dia lakukan di masa depan, sangat penting untuk menyiapkan beberapa senjata tersembunyi yang kuat. Selain itu, Tuan Muda Mei telah melihatnya memotret palu emas halus Skyfire sebagai Tang San. Palu ini tidak dapat muncul di depannya sebagai senjata. Tang San juga perlu membuat senjata yang bagus untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Di bidang dunia biru Prancis, yang paling diperlukan adalah semua jenis sumber daya. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan kembali normal. Menyapu Xiao Tang masih menyapu Xiao Tang setiap hari adalah latihan dan kerja. Tang San kadang-kadang bisa melihat Mei Gongzi di akademi, dia tampak tidak berbeda dari biasanya, dan dia tidak memperhatikannya lagi. Tampaknya setelah perburuan itu, Mei Gongzi sendiri memasuki masa tenang.
Di pihak Kerichou Lege, aku belum pernah mendengar gerakan apapun setelah kematian tokoh penting di King Kong Bear Demon. Sekitar seminggu kemudian, ketika Tang San kembali ke Akademi Redemption Organization, Zhang Haoxuan berinisiatif mencari harga tempat hewan dan dia sudah menyiapkannya. Minggu kebetulan adalah hari istirahat Tang San, dan dia tidak harus pergi ke Kerichou Lege untuk bekerja. Pagi-pagi sekali, di bawah kepemimpinan wali kota, mereka memasuki pegunungan Keri lagi. Kedua tuan dan murid telah terlibat secara mendalam sejak mereka memasuki pegunungan. Mereka melewati tempat penutup payung itu, dan terus melintasi beberapa gunung. Zhang Haoxuan memimpin Tang San ke sebuah lembah. Medan di lembah ini tidak datar, dan vegetasinya jelas kurang, karena bergunung-gunung dan berbatu. Dari puncak gunung, terdengar samar suara air, yang merupakan air terjun kecil. Ada kolam beberapa ratus meter persegi di bawah air terjun, air biru jernih dan samar-samar kamu dapat melihat beberapa ikan berenang bebas. Ada sangat sedikit monster di sini, karena vegetasinya jarang, dan tidak ada harta karun alami. Bagian utara pegunungan Keri selalu disebut tanah tandus, jadi hanya sedikit monster yang akan datang ke sini. Aku juga tidak berniat untuk itu. Aku menemukan air terjun ini di tengah air terjun. Air terjun itu kebetulan adalah sebuah gua. Aku mengebor bagian belakang gua di tahun-tahun awal, sehingga jika sesuatu terjadi pada Akademi Redemption Organization kami dapat menyembunyikannya di sini. Aku mengirim gadis-gadis itu ke sini. Bagaimana menurutmu? Tang San tersenyum dan berkata, senang memiliki gunung dan sungai. Sambil berbicara, kedua tuan dan murid itu datang ke kolam air. Zhang Haoxuan berkata, beberapa sayuran liar yang bisa dikumpulkan di sini, ditambah ikan di kolam, sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Guru bijaksana, Tang San memuji. Aku akan membawamu masuk. Dengan mengatakan itu, Zhang Haoxuan berdiri dan melambaikan tangannya. Udara panas menggulung air yang jatuh dari air terjun. Tiba-tiba, sejumlah besar uap air keluar. Tang San melepaskan elemen angin, menopang dirinya sendiri, dan terbang bersama Zhang Haoxuan. Air terjun menggulung dan tiba-tiba mengungkapkan sebuah gua yang memungkinkan dua orang untuk lewat secara paralel. Gua itu tampak agak gelap di belakang dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Keduanya jatuh ke dalam gua, Zhang Haoxuan mengulurkan tangan kirinya, dan sekelompok api menyala, menerangi sekitarnya. Agak basah di sini, tetapi setelah memasuki gua, medannya naik secara diagonal ke atas, dan setelah berjalan beberapa puluh meter, perasaan basahnya tidak begitu kuat. Di bawah kepemimpinan Zhang Haoxuan, keduanya terus berbaris ke dalam, dan setelah berjalan sekitar 30 hingga 40 meter, mereka samar-samar mendengar suara datang dari dalam. Ya, siapa itu? Sebuah suara lembut bertanya. Ini aku, kata Zhang Haoxuan dengan suara yang dalam. Dia memimpin Tang San untuk melanjutkan ke atas, berbelok di tikungan, penglihatannya tiba-tiba menjadi jelas, dan ada cahaya langit jatuh dari belakang secara diagonal, menerangi gua di depannya. Medan di sini setidaknya 50 meter lebih tinggi dari kolam air. Gua itu sejuk dan kering. Jalur belakang miring ke atas, dan ada cahaya redup yang datang darinya. Seharusnya terowongan yang dikatakan Zhang Haoxuan sebelumnya. Gua ini berukuran 500 atau 600 meter persegi dan tingginya 7 atau 8 meter, membuatnya sangat luas. Di tanah datar di satu sisi, ada tempat tidur dan selimut, dan selusin gadis manusia berkumpul dengan panik. Pada pelelangan sebelumnya, Tang San tidak mengamati mereka dengan cermat, tetapi sekarang setelah mereka semakin dekat, dia bisa melihat lebih jelas. Gadis-gadis bawahan manusia dari suku rubah merah ini memiliki wajah yang cantik. Kebanyakan dari mereka berusia 14 atau 5 tahun. Mereka memiliki ketampanan, terutama mata mereka yang indah, meskipun mereka sedikit ketakutan. Namun, matanya masih bergerak, dan di pada usia muda ada bau perilaku berasap dan menyanjung, yang jelas berasal dari karakteristik darah keluarga rubah. Tanpa merangsang perubahan iblis dan dewa, mereka tidak berbeda dari manusia dalam aspek lain. Apalagi karena mereka memiliki darah klan rubah, mereka semua terlahir dengan pinggang kurus dan kaki panjang, dan tubuh mereka lebih cantik. Itu sebabnya mereka sangat populer di pelelangan. Tang San melihat mereka, dan mereka juga melihat Tang San. Ketika mereka melihat Zhang Haoxuan, mereka jelas lega, dan ketika mereka melihat Tang San di belakang Zhang Haoxuan, wajah mereka menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Meskipun dengan peningkatan kultivasi dan kultivasi fisiknya, Tang San saat ini sudah lebih tua dari usianya. Penampilannya masih agak kekanak-kanakan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya,
dia memiliki tubuh yang mirip dengan mereka, tetapi kenyataannya, Tang San saat ini lebih kecil dari mereka. Zhang Senior, halo. Seorang gadis muda yang memimpin membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada Zhang Haoxuan, dan gadis-gadis lain mengikutinya untuk memberi hormat. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, sama-sama. Aku akan memperkenalkan kepadamu. Ini adalah orang yang telah kukatakan, yang benar-benar memotretmu. Yaitu, calon gurumu. Mengatakan itu, dia menarik Tang San di depannya. Pemilik, Tang San tertegun sejenak. Gadis-gadis itu juga membeku sesaat, tetapi segera, di bawah kepemimpinan gadis yang bernama pertama, mereka memberi hormat kepada Tang San satu demi satu, berteriak, Tuan. Guru, ini. Zhang Haoxuan mengedipkan mata padanya, dan berkata dengan transmisi suara, karena kamu ingin memastikan bahwa mereka digunakan olehmu, dan mereka harus mengetahui beberapa rahasiamu, maka harus ada aturan yang ketat dan stabil. Dan identitas seperti itu, juga itulah yang paling mereka terima dalam suasana hati saat ini. Bagaimana dengan masa depan? Mari kita bicara tentang masa depan, untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan rencanamu, identitas seperti itu adalah yang paling tepat. Mendengar kata-katanya, pikiran Tang San berubah, memang. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat untuk mengubah spiritualitas gadis-gadis yang awalnya dilatih sebagai budak ini, mereka perlu mendapatkan pendidikan, dan mereka perlu menjalani kehidupan yang stabil untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka dan membangun kembali pandangan hidup mereka. Ini tidak terburu-buru. Sama-sama, siapa namamu? Tanya Tang San. Setelah beberapa saat malu, dia kembali normal. Gadis berkepala itu berkata, namaku Merah 1, mereka dari Merah 2 ke Merah 18. Mulut Tang San berkedut, nama ini terlalu mudah. Dia mengangguk dan berkata kepada 18 gadis, mulai hari ini, kamu harus mendengarkan perintahku. Aku akan membuatmu seperti orang normal, bahkan lebih dari kehidupan orang normal, dan aku akan membiarkan kamu keluar dari kabut asap perbudakan. Solen 5 chapter 220 Arai Pengumpulan Roh. Setelah mendengar kata-katanya, 18 gadis itu bingung, seolah-olah mereka tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Tang San tidak banyak bicara, dia tahu seperti apa manusia yang dicuci otaknya, dan butuh waktu untuk berubah. Dan hal yang paling mendesak adalah melakukan hal yang paling penting. Guru, ayo pergi keluar air terjun. Kalian semua ikut denganku. Tang San menyapa 18 gadis itu. Zhang Haoxuan datang ke air terjun lagi, merentangkan tangannya dan memisahkan tirai air. Tang San meminta 18 gadis untuk datang kepadanya, lalu membungkus mereka dengan elemen angin, dan melemparkan mereka ke pantai satu persatu. Dengan kontrol elemen angin yang sangat indah, setiap gadis jatuh dengan ringan di pantai. Kemudian Tang San dan Zhang Haoxuan juga pergi ke darat. Mata gadis-gadis yang melihat Tang San tiba-tiba berbeda dari sebelumnya, kontrol magis elemen angin membuka mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenal dunia, mereka secara alami kagum pada yang kuat, dan Tang San terlihat seumuran dengan mereka, jadi tuan kecil ini memberi mereka perasaan yang baik, selalu jauh lebih kuat daripada klan monster. Tiba-tiba, ketakutan mereka berkurang banyak, dan ketika mereka melihat Tang San, ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan, Guru, maka aku akan mulai. Aku tidak dapat diganggu, tolong lindungi hukum untukku. Baiklah, Zhang Haoxuan mengangguk. Dia juga ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Tang San. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari, lalu melihat ke kolam air, melangkah maju, dan berjalan di sekitar kolam air. Dia berjalan dengan sangat serius, kekuatan spiritualnya dilepaskan, dan matanya bersinar dengan cahaya putih milik transformasi Tianhu. Pilihan arah sangat penting untuk apa yang akan dilakukan Tang San selanjutnya, dan dia bahkan lebih sepenuhnya memberkati keberuntungan. Setelah berjalan mengelilingi lingkaran luar kolam 2 kali, dia akhirnya berhenti di suatu tempat sekitar 5 meter di dekat kolam. Dia mengeluarkan cabang emas dari tas penyimpanannya dan perlahan mengukirnya di lantai tanah. Gerakannya lambat dan fokus. Zhang Haoxuan bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Tang San berfluktuasi dengan sangat hebat saat ini, dan dia sedikit terkejut dengan kekuatan spiritual yang kuat itu. Efek dari buah zi yang sangat bagus, bagaimana perasaanmu bahwa kekuatan spiritual anak ini telah mencapai level yang membuatnya sedikit tidak terduga? Tang San menggambar dengan sangat serius, dan segera, garis-garis yang bersilangan muncul di tanah. Garis-garisnya digariskan dengan sedikit misteri yang tidak terlihat, dan rasanya seperti sedang melukis lukisan abstrak.
Zhang Haoxuan mengerti bahwa Tang San sedang membuat sketsa formasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan lebih dekat untuk menonton, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tang San tidak berhenti, dan terus menguraikan satu pukulan pada satu waktu, terus-menerus meningkatkan perubahan lingkaran, dan pengepungan terus berkembang. Gadis-gadis tidak tahan kesepian mereka menonton dari kejauhan, bahkan lebih penasaran, mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Tang San. Lebih dari 1 jam kemudian, sebuah pola kompleks dengan diameter lebih dari 5 meter muncul di tepi kolam. Itu tampak bulat di permukaan. Ada banyak pola melingkar di dalam dan garis-garis yang saling bersilangan. Entah apa artinya ketika digariskan secara lengkap, makna misterius itu menjadi lebih hidup. Cahaya keemasan berkedip di belakang Tang San, sepasang sayap besar menyebar, itu adalah perubahan Jinpeng. Mengepakkan sayapnya dengan lembut, dia membawa tubuhnya ke udara. Dia tidak menggunakan elemen angin untuk melayang di udara, karena penggambaran lingkaran sihir telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Setelah elemen angin itu tidak terkontrol dengan baik, itu akan menghancurkan bagian bawah lingkaran sihir, maka semua upaya sebelumnya telah ditinggalkan. Dia terbang ke tengah di atas lingkaran sihir, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan memasukkan kayu emas yang baru saja digunakan untuk menggambarkan lingkaran sihir ke dalam tanah. Dia memasukkannya sangat dalam, dan kayu emas ini lebih dari setengahnya dimasukkan. Oleh dia, warna emas samar muncul di permukaan kayu emas, dan seluruh lingkaran sihir, yang tampaknya hanya berupa garis yang ditarik di tanah, tampak sedikit bergetar. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia bisa merasakan bahwa tidak ada masalah dengan penggambaran lingkaran sihirnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kayu emas lain dan memasukkannya ke posisi kedua, lalu yang ketiga dan keempat. Mata Zhang Haoxuan secara bertahap menunjukkan keterkejutan. Melihat Tang San memasukkan kayu emas ke dalam formasi, dia menemukan bahwa garis-garis yang tampaknya baru saja digambar di tanah tampak menjadi hidup, terus-menerus muncul dengan fenomena resonansi frekuensi yang sama. Ketika Tang San melukis lingkaran sihir sebelumnya, Zhang Haoxuan benar-benar menemukan beberapa misterinya. Kekuatan spiritual Tang San selalu berada di atas setiap garis, sehingga selalu ada kekuatan spiritualnya di garis, sehingga ini seolah-olah bukan apa-apa. Garis dari hubungan itu seperti keseluruhan. Pada saat ini, ketika kayu emas ini dimasukkan, itu seperti sentuhan akhir, menerangi seluruh susunan. Dengan getaran, kekuatan spiritual di dalam lingkaran sihir berkurang, tetapi mereka sendiri mulai bergetar, memancarkan fluktuasi energi dengan frekuensi yang sama. Secara alami, fluktuasi energi ini tidak diberikan oleh tanah, atau dari pohon-pohon emas itu, tetapi dibentuk oleh perpaduan aura surga dan bumi yang kaya. Tidak ada keraguan bahwa energi spiritual surga dan bumi sedang diilhami oleh lingkaran sihir yang indah ini, dan mengembun ke arah ini. Mengkomunikasikan dunia, hanya dengan kataistik ini, lingkaran sihir Tang San sudah cukup berhasil. Akar kayu emas jatuh ke dalam susunan, dan untuk setiap kayu emas tambahan, warna emas pada permukaan kayu emas yang telah dimasukkan ke dalam tanah akan menjadi sedikit lebih kaya, dan itu terlihat sangat aneh dan indah. Akhirnya, kayu emas terakhir muncul di tangan Tang San. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Tang San dilepaskan, matanya bersinar dengan cahaya putih, dan perasaan aneh menyebar, itulah efek dari kekuatan keberuntungan. Dengan puff kayu emas di tangan Tang San jatuh, memasukkannya ke posisi yang tepat. Suara dengungan keras terdengar, dan kemudian lingkaran cahaya emas langsung beriak keluar. Setiap kayu emas bergetar hebat, dan permukaan kolam di satu sisi juga beriak dengan riak. Tang San berguling dan jatuh ke tanah, wajahnya tampak pucat. Dia menyingkirkan perubahan Jinpeng, matanya penuh kegembiraan. Selesai. Akar kayu emas memancarkan cahaya keemasan yang lembut, dan getaran keras secara bertahap menjadi lembut, dan cahaya keemasan di permukaan mulai mengalir dari atas ke bawah, mengalir ke lingkaran sihir di bawah. Dan lingkaran emas yang mekar dalam lingkaran tidak membuat mereka merasakan perubahan apapun ketika melewati Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah, mereka hanya merasa bahwa tampaknya ada sedikit lebih banyak di antara lanskap ini. Persepsi Zhang Haoxuan adalah yang terkuat. Dia menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sini tampaknya sedikit lebih kaya dengan selesainya lingkaran sihir. Ini akan meningkat beberapa poin, dan laju peningkatannya tidak terlalu cepat, tetapi itu terus-menerus dan stabil. Aura langit dan bumi ini tidak menyebar di udara, tetapi mereka semua menyebar ke arah lingkaran sihir, bergabung dengan orang-orang, dan menghilang secara diam-diam.
Tang San duduk di tempat, mengandalkan semangatnya untuk mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya yang sebelumnya dikonsumsi. Zhang Haoxuan berjalan mengelilingi lingkaran beberapa kali dan diam-diam merasakan perubahannya. Benar, lingkaran sihir ini tidak hanya mengkomunikasikan langit dan bumi, tetapi juga menyerap aura langit dan bumi dari dunia luar. Yang lebih aneh lagi, di bawah daya tariknya, aura yang diserap perlahan-lahan berakselerasi. Kayu emas tampak seperti cabang biasa saat ini, tetapi lingkaran sihir di bawahnya memiliki lingkaran cahaya emas yang mengalir dari waktu ke waktu, yang sangat aneh.